pagi Ibu. Ya. Ini tiba kita pendampingan individu 5 ya Pak ya. Temanya rancangan program yang berpihak pada murid. Jadi nanti kita fokus pada pertama kita refleksi mengenai aksi nyata modul 3.1. Yang kedua diskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga diskusi perkembangan komunitas kompetisi di lingkungan sekolah. Yang terakhir percakapan pasca observasi ya, yang kemarin kan Bapak sudah melakukan observasi dengan rekan sejauh Bapak. Nah ini nanti percakapan pasca observasi nanti saya dampingi, saya ingin melihat proses coachingnya Pak. Baik, kita mulai ya Pak ya. Bu. Tiga. Nah Pak, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Proses yang sudah berjalan Bu, yaitu pembelajaran yang sudah saya terapkan, mulai dari saya mempelajari pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu sudah bisa berjalan di kelas dengan baik. Setelah yang sudah saya terus lakukan sampai saat ini, sampai bulan ini. Biasa Pak ya, jadi udah bisa tetap konsisten ya. Iya Bu. Pembelajarannya seperti itu. Nah, bagaimana Pak proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Caranya ya saya komunikasi dengan kepala sekolah, melihat sumber-sumber daya yang ada di sekolah, lalu memetakan modal-modal ini cocoknya di mana. Jadi itulah yang saya lakukan supaya bisa mengetahui sumber-sumber daya yang ada di sekolah. Ada tantangan yang Bapak jumpai saat identifikasi? Iya Bu, tantangannya mungkin saya harus paham Bu mengenai sumber daya ini. Jadi ketika nanti mau dipetakan, kita bisa tahu juga nanti manfaat sumber daya ini untuk sekolah dan murid. Jadi harus paham mengenai sumber daya yang ada di lingkungan ini. Jadi udah berdasarkan modal-modal yang sudah dipetakan ya Pak ya, dan juga udah berdiskusi, berkolaborasi dengan sekolah, rekan guru, ya. itu juga dengan yang di lingkungan ya, orang tua murid ya. Luar biasa. Jadi tahu ya Bapak, saya lihat tadi jadi tahu apa aja aset yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Menurut Pak Jos ya, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang Bapak pelajari pada modul 3.1? Iya Bu, jadi ketika saya mengambil keputusan, saya memperhatikan dari banyak hal, mulai dari dilemanya, etika moralnya, dan juga 9 langkah pengambilan keputusan itu supaya keputusan yang saya ambil tidak salah. Jadi bisa mempertimbangkan beberapa hal sehingga saya bisa menentukan keputusan apa yang cocok saya pilih dalam kasus yang saya temui. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi udah terus dipraktekkan dari penjelasan Bapak ini mengenai pengambilan keputusan ini terus dipraktekkan ya. Bentuk rancangan program yang sudah Bapak buat apa? Jadi seperti yang sudah saya buatkan di tugas demonstrasi Bu, saya ada rancangan program namanya TUVO, Tuesday Vocabulary. Jadi di mana setiap hari Selasa itu anak-anak menyampaikan satu kata bahasa Inggris. Nah, setiap anak. Jadi mungkin nanti di kelas 6 ada 10 anak, jadi ada 10 kata bahasa Inggris. Nanti mereka tuliskan, mereka bacakan dan tuliskan artinya. Jadi tujuannya setiap hari Selasa itu kosakata bahasa Inggris anak itu bertambah. Jadi kalau nanti ketika mereka membacakan bahasa Inggrisnya ada kesalahan atau ada salah pengertian, nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru kelas dan juga guru studi bahasa Inggris. Jadi ini setiap Selasa itu di pagi hari sebelum mulai pelajaran. Iya, kurang lebih mungkin 15 menit gitu.
Ini kelas berapa aja nih yang masuk Nanti ke mereka tetap baris semua Bu, cuman yang mungkin yang praktek bergiliran dulu. Mungkin dari kelas 6A, lalu menambah minggu depannya lagi. Jadi rencana kami itu mulai dari abjad A. Oh, jadi siswa yang kelas lain pun juga jadinya mendengarkan. Iya. Baik sekali. Oke. Nah Pak, kemarin kan udah Bapak ada komunitas sekolah ya, komunitas praktisi di sekolah. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas praktisi Bapak ini? Perubahan yang saya alami Bu, ya kami bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk membuat program-program yang baru di sekolah. Jadi kalau menyenangkan Bu, sama-sama bekerja itu menyenangkan dan hasilnya juga ada. Jadi ketika ada ide-ide baru langsung kita praktikkan ke anak-anak. Jadi semua sama-sama bisa merasakan. Jadi menyenangkan dan juga bekerja sama dengan rekan-rekan di komunitas praktisi. Baik, terima kasih Pak sudah kita bahas ini dan sampai komunitas praktisi ya. Ini selanjutnya kita mau percakapan pasca observasi. Ya, Bu. Kita bisa bergabung dengan rekan Bapak. Bu Citra bisa Bu. Citra ya, bisa bergabung Ya. ya, Pak. Pak, terima kasih. Tadi sudah kita pas percakapan coaching Bapak dengan rekan sejawat Bapak, Bu Citra, dan saya sudah dampingi juga. Akhirnya penampilan kita ini sudah selesai ya Pak ya. Baik. Nah setelah ini Pak ada pertanyaan sedikit ya. Setelah Bapak menjalani program ini, PGP ini, apa hal yang menurut Bapak paling Bapak sukai dari materi-materi yang dipraktekkan? Yang saya sukai banyak Bu, sangat banyak ya. Cuman mungkin kalau ditanya yang paling saya suka itu adalah mungkin penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Jadi ternyata karena langsung saya praktekkan Bu, jadi dampaknya mantap. Ya? Iya, jadi ternyata ketika kita menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak yang menurut kita agak kurang ternyata bisa mengikuti pembelajaran. Pembelajaran sosial emosional juga ketika dipraktekkan ternyata bisa juga menyenangkan atau menenangkan anak-anak supaya fokus belajar. Kalau materi masih membingungkan? Materi yang masih membingungkan Bu, yang ini Bu, pengambilan keputusan. Jadi 9 langkah itu memang harus pelan-pelan saya pahami supaya bisa dijalankan dengan baik. Seperti benar lawan benar, lalu dilema etikanya, lalu uji-uji legalitasnya, semuanya mungkin harus saya pahami detailnya. Itu kalau untuk mengambil keputusan ini memang keterampilan yang dibutuhkan ya. Jadi kalau orang yang keterampilan mesti sering-sering biasa ya. Kita sering menjadi masalah. Kalau ada dilema langsung. Baik Pak, terima kasih banyak ya, Pak atas pendampingan di video 5 kita ini. Adakah ini masukan bagi saya untuk pendampingan ini agar untuk kedepannya bisa kita perbaiki lagi? Enggak Bu, ini sudah yang kelima Bu ya. Jadi pendampingan kita selama ini sampai yang kelima ini saya rasa sudah mantap Bu. Terima kasih sudah selalu datang kemari. Terima kasih ya Pak ya. Sedikit lagi buka dalam, udah matiin. Matiin aja. Nanti Pak rencana ke Lokakarya 5 ini Bapak bawa ini ya, dokumen bakja, dokumen Bapak dokumen bakja, sama hasil nyata buat pertanyaan dan ambil keputusan dan ambil pelajaran. Dan sampai di situ kan kalau bakja kan rancangannya. Jadi kan ada sebagian yang udah Bapak lakukan aksi tentang buat pertanyaan dan ambil ke pelajaran. Nah, nanti di itu loka 5 pendampingan sebulan ke depan, pendampingan individu 6 itu kan kita balik lagi ada survei umpan balik feedback 360 derajat kayak yang waktu PI 3 kemarin. Jadi nanti Bapak persiapkan dulu sebelum kita melakukan PI survei ini penilaian diri sendiri, kepala sekolah, 5 orang rekan kerja sama 5 orang siswa.
Ya. Nah, itu ya Pak, nanti untuk yang akan datang. Dan kita bisa saya jumpa kembali. Amin. Ada yang mau kita diskusikan lagi Pak? Tidak ada lagi Bu. Kayaknya sudah cukup jelas Bu. Nanti untuk loka yang di Sabtu ini juga sudah jelas. Bapak aja tadi ya. Iya Pak. Iya. Ya. Kalau gitu kita selesai pendampingan. Saya mohon diri. Selamat siang ya Pak. Siang Bu. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Pak Roni Sombing, Sarjana Pendidikan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca supervisi. Di sini saya masih ditemani oleh rekan saya Bu Citra Masyari Tanjung yang sudah saya supervisi, dan kali ini kami ditemani oleh Ibu pengajar praktek saya, Ibu Roito Juliani Harahap. Selamat pagi Bu Citra. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca supervisi ya Bu, di mana tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan supervisi kelas yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu? Perasaan saya pertama kali Bapak supervisi itu grogi ya Pak, nervous, karena itu merupakan perdana buat saya di supervisi sama rekan sejawat gitu Pak. Ya. Cuman alhamdulillah jadi berjalan lancar. Oke, baik Bu. Syukurlah sudah berjalan cukup baik ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan kembali nggak Bu? Apa namanya? Pengembangan apa yang kemarin Ibu lakukan di kelas, lalu langkah-langkah serta tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin di kelas. Oke, untuk tahapannya saya menggunakan 2 tahapan. Yang pertama itu dari segi pengetahuannya dan keterampilannya Pak. Nah, kalau dalam segi pengetahuannya saya berharap siswa itu mampu memahami dan mengidentifikasi perkembangbiakan pada hewan. Kalau dalam keterampilannya, siswa itu mampu mengelompokkan ataupun mengelompokkan perkembangbiakan hewan yang ada pada gambar yang saya tampilkan nantinya di kelompok. Oke, jadi berarti itu tadi adalah area pengembangan, Iya, area pengembangan yang ingin Ibu. Keterampilannya. Oke, yang sudah Ibu kembangkan ketika pembelajaran kemarin Bu ya. Iya. Jadi tadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak nih? Iya, menurut saya alhamdulillah sudah cukup berhasil pembelajaran yang sudah saya lakukan Pak. Sudah cukup berhasil. Iya. Oke. Cuman saya masih kurang puas, ada rasa kurang puasnya. Ada rasa kurang puas. Iya. Baik. Sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan Iya. atau kekurangan ya. Nah, kira-kira nih kekurangan itu atau mungkin ada kendala-kendala yang Ibu hadapi kemarin pada saat pembelajaran di kelas, seperti apa kira-kira ini? Apa nih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi? Iya, kalau kekurangan dan kendalanya itu ya pada saat pembelajaran itu Pak, masih ada ya Pak ya siswa yang kurang aktif dalam berkelompok. Itu kan saya membuat kelompok, jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan mendominasi beberapa siswa yang lumayan pintar ya, atau cukup pintar. Jadi lebih mendominasi siswa yang pintar aja. Jadi itu yang menurut saya kurang puas gitu, karena masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Berarti tadi ada kekurangan aktifan dari siswa, Iya. lalu juga siswa-siswa mungkin yang lebih pintar lah kita bilang ya, lebih pintar, lebih mendominasi. Oke. Nah, kira-kira kepada siswa-siswa ini yang kurang aktif, ya,
kenapa kira-kira mereka itu tidak mau terlibat atau kenapa mereka bisa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ya, menurut saya mereka ini ya Pak, kurang percaya diri. Percaya diri sehingga mereka tidak mampu mengutarakan pendapat mereka. Jadi mereka itu saya lihat percaya dirinya kurang. Berarti kepercayaan dirinya. Terakhir jadi mungkin apa Bu ya Pak? Ya, minder kepada orang-orang yang pintar Bu ya. Oke. Dia lebih memilih diam daripada ikut terlibat. Oke, jadi masih ada anak-anak yang malu, minder, belum belum aktif dan nggak mau mungkin menyampaikan pendapat-pendapat gitu ya. Nah, jadi untuk siswa-siswa yang bermasalah itu, nah apa ini kira-kira yang sudah Ibu pikirkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah itu? Ya, solusi yang saya pikirkan itu saya ingin mengelompokkan siswa itu berdasarkan kesiapan minat dan kesiapan belajarnya, dimulai dari tes awal yang Pak. Jadi dari tes itu saya bisa mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan kemampuannya. Gitu. Ada yang gaya belajarnya visual, ada kinestetik dan audiovisual. Jadi kenapa kita mengelompokkan itu supaya siswa merasa nyaman, aman dan senang dalam mengikuti pembelajaran itu. Oke. Berarti nanti solusinya di kelompok-kelompok siswa ya. Mungkin ada yang suka melihat visual, mendengarkan dan juga mungkin merasa kinestetik gitu ya. Nah, jadi itulah perencanaan yang Ibu lakukan ya. Nah, ya mudah-mudahan lah Bu ya. Mudah-mudahan nanti perencanaan Ibu bisa terrealisasi dengan baik ya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan lebih baik dari yang kemarin sudah terjadi. Nah, perencanaan yang sudah Ibu buat ini kira-kira nih kapan Ibu mau melakukan perubahannya sesuai dengan perencanaan yang Ibu mau buat tadi, mengelompokkan tadi itu, kira-kira kapan Ibu? Ya, mungkin untuk materi baru berikutnya 2 minggu lalu, 2 minggu depan. Ya, 2 minggu ke depan saya ingin melakukan. Seperti di materi yang baru nanti Ibu akan melakukan pengelompokan yang tadi untuk memperbaiki siswa yang kurang aktif tadi ya. Oke. Baik Bu ya, terima kasihlah untuk waktunya serta sudah mau kembali berbincang-bincang dengan saya di percakapan pastor supervisi ini. Ya mudah-mudahan ya segala perencanaan Ibu yang baik tadi bisa terrealisasi dengan baik serta Ibu sehat-sehat selalu. Amin. Ada mau ditangga Ibu itu? Saya beri kesempatan kepada Ibu pengajar praktek. Tidak ada. Oke, sudah baik percakapannya, dimulai dengan tujuan maksud dari percakapan pasca observasi ini, dan yang sudah Bapak sampaikan sudah seperti prinsip coaching ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga sudah pertanyaan yang terbuka, kemudian solusi juga dari rekannya, dari psikologi sendiri. Kemudian Bapak juga udah memancing ya beberapa pengembangan yang akan dilakukan dengan pertanyaan tadi itu, sehingga si coaching sendiri ya bisa menemukan solusinya. Cuma saat ada masukan, mungkin kata-kata yang pakai kira-kira gitu ya, pakai kira-kira itu diusahakan untuk jangan digunakan seperti itu dalam pembicaraan coaching. Mungkin bisa aja Pak. Baik. Akhirnya demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari dulu kami melakukan pra-supervisi ya Bu, lalu melakukan kegiatan supervisi. Sekarang kita melakukan kegiatan pasca supervisi dan didampingi oleh Ibu pengajar praktek. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Citra, kepada Bu Roito sudah bisa hadir di sini. Saya akhiri, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada.